mulai. Pengenalan meteorologi dalam perspektif kebencanaan. Kami sampaikan dulu, kami perkenalkan dulu bahwasanya UPT BMKG yang ada di Nusa Tenggara Barat ini ada 5 UPT. Yang 3 UPT ini di Pulau Lombok, 1 di Bandara Jenderal Sudirman, satunya di Selaparan, di Fisika yang kemarin tadi, yang satunya di Kediri, Lombok Barat. Ada lagi di Sumbawa, di Bandara Sumbawa, dan di Bandara Bima. Jadi saya namanya apa? Yang apa sih? Pak Peluru? Yang saya jawab. Kalau tadi ada teman-teman, yang kota nggak. Ini teman-teman kalau mau mendapatkan informasi terkait dengan hujan dan curah hujan yang ada di NTB ini, teman-teman bisa menghubungi kantor klimatologi yang ada di Lombok Barat. Itu kantor klimatologi memasang penanggal hujan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bahkan bukan cuma penanggal hujan, ada juga alat automatik yang datanya bisa angin, temperatur, tekanan, dan lain-lain juga ada. Untuk data khusus untuk wilayah Bima dan Sumbawa juga bisa dicari sana. Nah, yang lebih sedikit istimewa ini, kalau Pak tadi yang kemarin di Indonesia khusus untuk kegempaan, tsunami, kata waktu dan lain-lain. Kalau kami yang ada di Bandara Jenderal itu khusus untuk perakiraan di wilayah Nusa Tenggara Barat per kecamatan. Ada juga warning cuaca, dan tugas pokok kami di bandara itu untuk melayani penerbangan. Bagaimana caranya pesawat itu take off dan landing itu bisa berjalan dengan lancar, selamat dan efisien. Jadi layanan kami utama itu untuk penerbangan, cuaca pabrik, dan cuaca maritim. Kalau maritim ini titipan sebetulnya, hanya menyampaikan terkait maritim yang dibuat oleh Denpasar, kami bisa juga untuk wilayah Nusa Tenggara Barat secara umum. Kami kantornya ada di sini, di Penuja, kantor operasional di bandara. Kami operasional selama 24 jam. Jadi teman-teman bisa menghubungi kami di web kami, yaitu di tertera, bisa juga aktif di media sosial, Pak. Apa yang disebut dengan meteorologi? Apakah bentuk meteor ini? Ada yang paham? Setuju? Bukan hanya yang itu. Ya? Bukan hanya yang batu ini. Ternyata bukan. Jadi meteorologi itu adalah ilmu yang pelajari dari mulai yang ada di atmosfer, baik itu berupa padat, cair, baik itu berupa cairan, padat ataupun gas. Yang cairan mungkin barangkali bisa disebut dengan air hujan itu, yang kita ukur setiap saat. Ada juga yang berupa gas, tanaman uap air juga kita ukur juga. Kalau berbentuk padat mungkin barangkali di sini adanya akibat dari vulkanik. Gunung Merapi kami juga memantau itu sehingga sampai kemana sebaran abu vulkanik itu berembus. Tentunya itu untuk menjaga keselamatan daripada masyarakat yang dilaluinya oleh abu vulkanik itu, khususnya di bandara, karena bandara itu akan close bila terjadi terdampak oleh adanya gunung atau sebaran abu vulkanik itu. Inilah adalah kami gunakan adalah alat-alat yang kami gunakan di sini.
semuanya peralat ini diukur, dipasang pada tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan SOP-nya dengan tinggi yang sama seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Tinggi alat ini dipasang sama, rata-rata di 120 cm dari permukaan. Kecuali angin. Angin itu diukur ada yang di permukaan, ada angin 1 meter, ada juga angin yang 10 meter. Kalau yang angin itu yang permukaan 5 meter sampai 10 meter itu hanya ada di klimatologi Kediri. Jadi kalau secara umum angin itu dipasang pada ketinggian 10 meter dengan tujuan tidak adanya gangguan dari pohon-pohon atau bangunan sehingga turbulennya tidak berdampak. Nah ini temperatur, tekanan udara, kelembaban angin, hujan dan lain-lain. Lalu kami sampaikan juga bahwasanya kami di bandara itu, kami kenalkan dulu kalau di bandara itu pesawat take off and landing itu selalu berlawanan dengan arah angin. Dengan tujuan untuk kalau pada saat landing untuk menghambat kecepatan. Pada saat take off itu menambah kecepatan dari angka. Yang kedua terkait dengan suhu. Suhu pada di bandara akan sampaikan itu untuk mengukur kecepatan udara. Sehingga kekuatan berapa pesawat itu bisa mengangkat. Jadi captain itu udah tahu kecepatan udara berapa sehingga dia harus memberikan daya berapa untuk pesawat bisa terangkat. Terus tekanan udara. Tekanan udara berfungsi untuk pesawat. Ada yang tahu fungsinya tekanan? Stabilitas udara itu Ada untuk mengukur ketinggian. Jadi di sini kami menyampaikan tekanan udara itu seakurat mungkin. Karena selisih 1 mm ada ketinggiannya 9 meter. Jadi jadi kalau pesawat itu landing, ya sekarang pesawat itu pakai otomatis dengan manual. Kalau ada juga pesawat yang manual. Jadi pesawat itu disetting dengan kondisi 0 milibar. Kita lakukan 1010 pada saat dia 0 menyatu dengan mulus. Seandainya kita melaporkan 1009 pada 1010 kan mending 9 meter panjang itu. Atau kita laporkan 1011 kita di pesawat juga akan kali 9 meter akibatnya patah atau tidak itu biasanya. Ini untuk menentukan ketinggian landasan. Awan juga kami sampaikan ini tutupan awan seberapa yang menutupi pada secara khusus gitu. Nah, meteorologi adalah berfokus pada dinamika atmosfer yang berkaitan dengan cuaca dan perubahannya. Dimana cuaca adalah fenomena yang terjadi sebagai akibat dari kondisi atmosfer yang tepat tentu dalam periode waktu yang sangat singkat. Jadi cuaca itu singkat. Cuaca hari ini apa? Hujan. Cuaca hari ini cerah. Beda dengan iklim, klimatologi. Itu kumpulan dari cuaca rata-ratanya. Sekarang cuaca sekarang suhunya berapa? 24. Jadi kalau klimatologi itu data yang panjang. Jadi cuaca merupakan juga hasil dari interaksi antara atmosfer dengan permukaan bumi. Jadi apa yang ada di permukaan bumi dari atas mulai yang kita pijak sampai ke atmosfer itu adalah meteorologi yang kami kerjakan. Beda dengan yang kemarin Pak Adi dari Geofisika, Pak. Dia hanya mengamati apa yang kita pijak sampai ke bumi. Itu tugasnya Geofisika. Kalau kami dari permukaan bumi hingga ke atas.
Ada juga yang diukur sama geofisika itu terkait dengan petir kan. Petir, tapi petirnya di atas lah ya. Itu yang jadi masih berselisih karena di dalam petir itu ada tupoksinya dari meteorologi, ada juga kelistrikannya yang kewenangan dari geofisika. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang atau BKG nomor 9 tahun 2002 bahwa cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah angin, kecepatan angin, suhu udara, kelembaban, dan jarak pandang dapat mengakibatkan kerugian keutamanya jiwa dan harta. Ini adalah contoh dari kejadian cuaca ekstrim, di mana adanya kekeringan bisa menyebabkan kebakaran. Itu satu paket biasanya Pak. Kalau di sini di NTB ini terkait dengan keartutan tidak separah di Sumatera dan Kalimantan Pak ya. Kami di Kalimantan itu Pak kalau udah musim penghujan musim kemarau pernah tahun 2003 jarak pandang 0 meter. Jadi bandar tutup close, bahkan kendaraan lalu lintas juga jarang yang keluar. Itu bukan kendaraan seperti semua. Ya, jadi yang punya penyakit ispa ataupun punya gangguan pernapasan, khususnya orang Jawa pulang untuk ya sementara waktu beristirahat itu hampir setiap tahun di Banjarmasin seperti itu. Jadi kalau kami orang Banjarmasin sudah seperti itu. Itu orang luar Banjar kalau pergi di Banjarmasin pada saat musim kemarau, sedangkan cukup panik dan rasakan. Barangkali kalau di Nusa Tenggara Barat ini yang sering terjadi adanya angin kencang kan, angin. Ini seperti beberapa waktu yang lalu di bulan Desember kalau salah atau bulan Desember itu garis kami juga lumayan karena pertama garis juga udah habis juga bahwa akhirnya mereka pakai untuk menjadi semua yang itu yaitu intinya kalau angin kencang itu biasanya ada gangguan tekanan tanah yang ada di selatan Nusantara Barat. Jadi bencana meteorologi adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun faktor non alam. Jadi faktor alam itu yang jelas mungkin barangkali di sini adanya banjir, tanah longsor dan lain-lain. Sedangkan non alam banjir juga bisa dikatakan oleh non alam juga. Biasanya banjir itu bukan karena curah hujan, tapi karena adanya sedimentasi atau karena timbunan sampah. Karena sampah ini sekarang sudah jadi masalah besar. Karena apa ya? Mungkin teman-teman tahu semuanya karena tidak apa selain buang sampah sembarangan juga faktor lain juga banyak digunakan. Bencana meteorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh faktor-faktor parameter meteorologi yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu curah hujan, kelembaban, angin kencang, temperatur yang ekstrim yang mengakibatkan banjir, kekeringan dan gelombang panas. Nah, ini adalah data dari BNPB, di mana pada tahun 2021 itu kejadian sama 21 dari 2002 juga berencana hidrometeorologi menjadi faktor utama terjadinya bencana, baik itu dari karhutla, banjir, kekeringan ataupun gelombang. Di mana pada tahun 2021 itu korban jiwa sebanyak 728 orang dan di 2022 korban jiwa ada 150-an.
di sini bisa dikatakan bahwasanya pemerintah bahkan masyarakat pada umumnya udah lebih baik dalam mengantisipasi rencana ini. Jadi saya harapkan jadi teman-teman di sini adalah sebagai agen-agen kebencanaan, sehingga bagaimana bisa mengantisipasi, bagaimana bisa mengendalikan atau kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi, bagaimana penanggulangannya, terus apa yang perlu kita hadapi. Bukan cuma itu untuk diri sendiri, bahkan kita juga harus mampu memberikan edukasi kepada tetangga, teman-teman, saudara, sehingga masyarakat Indonesia secara umum bisa mengetahui apa dan bagaimana hal yang harus dikendalikan, lakukan. Kami kenalkan juga ini adalah informasi pengetahuan cuaca. Yang pertama terkait dengan angin udara pasal lebih dingin pernah pada musim kemarau, ya, jadi kemarau. Jadi pada musim kemarau umumnya suhu terasa dingin, apalagi kalau malam hari ya. Jadi suhu lebih dingin itu akibat dari angin dari Australia. Australia itu musim dingin sehingga membawa angin, uap air ataupun uap air yang kering dengan suhu yang lebih dingin daripada biasanya. Pertama itu. Yang kedua, tidak adanya tutupan awan. Jadi matahari memancarkan radiasinya ke bumi, dan bumi memantulkan gelombang radiasi bumi berupa gelombang panjang, yang langsung dipancarkan ke angkasa, sehingga udara di bumi itu terasa lebih dingin. Berbeda dengan musim penghujan ataupun berbeda dengan pada saat kondisi banyak awan. Kalau banyak awan, radiasi bumi itu dia yang dipancar oleh bumi berupa gelombang panjang itu dipantulkan lagi ke bumi, sehingga di bumi itu terasa lebih bermata orang di kelompok redang. Ada lagunya, redang itu gelap, bukan panas ya. Kalau Jawa suku, kalau orang Sunda itu redang itu gelap, bukan panas. Ya kan kalau ada lagu redang itu gelap, bukan panas. Yang kedua terkait dengan pertumbuhan awan. Jadi awan itu adanya penguapan, intinya adanya uap air dulu. Kalau ada uap air ya bisa keluar gitu. Misalnya awan yang mulai kecil, awan dewasa hingga punah gitu. Jadi nanti kami jelaskan juga terkait dengan awan cumulonimbus itu. Yang ketiga adalah proses pembentukan awan. Pembentukan awan itu adanya penguapan, adanya uap air. Yang bawah itu adalah kalau di dunia penerbangan kayak clear air turbulen. Jadi pada saat cuaca cerah adanya turbulen angin. Itu biasanya akibat dari perbedaan, kalau di lapisan atas itu akibat perbedaan tekanan, sehingga seperti kekosongan udara dan tekanan yang sangat tinggi. Kalau di dekat permukaan bumi itu akibat dari adanya gangguan seperti gunung atau bangunan-bangunan tinggi, sehingga laju udara yang lewat itu terhalang sama benda-benda yang ada di hadapannya, sehingga bisa mengganggu terkait dengan pesawat yang lewat. Yang berikutnya adalah siklon tropis. Siklon tropis ini adalah fenomena akibat adanya tekanan rendah, khususnya di Samudra Hindia, Samudra baik Samudra Pasifik, Samudra Hindia ataupun di samudra lainnya. Ini akibat adanya tekanan rendah yang mengakibatkan terus tentunya adanya angin kencang, apalagi di pusatnya itu luar biasa. Kita aja di Lombok, di Nusa Tenggara Barat ini, kalau udah ada
tekanan yang ada di selatan cukup dasar, cukup signifikan. Dan hari ini di selatan sudah ada bibit siklon yang bergerak ke timur dan selatan. Jadi ada pengalaman tahun 2013 November adanya siklon Haiyan di Filipina, sehingga Haiyan yang meluluh lantakan pulau yang ada di Filipina. Jadi biasanya siklon itu akan menjauh ekuator, baik di selatan ataupun di utara. Jadi kalau di utara itu akan menjauh ke utara sana. Kalau di selatan itu biasanya ke timur dan selatan gitu. Kalau di utara ke barat dulu baru selatan. Secara umum seperti itu. Kalau di selatan ke timur masuk ke selatan. Dan nantinya biasa di daratan. Punahnya. Karena energinya habis. Tapi tidak untuk Haiyan yang Filipina. Mereka meluluh lantakan pulau-pulau yang dilalui. Karena kekuatan siklon Haiyan 2013 itu kekuatannya luar biasa. Jadi pulau-pulau yang ada di sini itu likuiditas ya, jurusnya. Sehingga pembanjiran yang ada di Filipina dan hari cukup banyak. Dan kalau ceritanya, saya juga belum pernah ke Filipina. Karena di Filipina itu udah sering ataupun dilalui ataupun bersinggungan dengan siklon, masyarakat Filipina banyak yang membuat bunker untuk antisipasi bencana. Biasanya bencana banjir biasanya. Tapi pada saat Haiyan itu bukan cuma banjir, gelombangnya akan ke atas. Sehingga maka ya terendam air juga ya. Jadi perlu diantisipasi hal-hal segitunya gitu kan. Tapi kalau di Indonesia barangkali tidak separah yang seperti yang di Amerika ataupun di Filipina dan lain-lain. Indonesia paling enggak kena dampak ekornya yang ada di Australia. Tapi kalau semakin sekarang kan karena adanya alamnya berbeda, sehingga siklon atau tekanan yang biasanya jauh di luar ekuator, masih ingat barangkali terkait dengan siklon Roja yang di NTT beberapa tahun lalu. Nah itu kan tandanya bahwasanya siklon sekarang sudah beralih ke ekuator. Nah, kita harus usaha itu. Nah ini pilihan juga adalah yang kita amati juga. Jadi adalah yang begini hujan yang tidak sampai ke bumi, dia mau lagi karena masih di bumi masih hangat, hingga jadi air hujan masih belum berani sampai ke permukaan bumi. Takut. Nah ini adalah potensi bencana yang ada di Nusa Tenggara Barat secara umum. Ya. Sekarang kita di bulan Februari. Jadi Desember, Januari, Februari ini adalah musim penghujan secara umum. Jadi potensi bencananya adalah banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi. Sedangkan di bulan Maret, April, dan Mei, serta September, Oktober, November merupakan musim transisi peralihan dari hujan ke kemarau dan kemarau ke musim hujan, di mana potensi bencananya adalah puting beliung, petir, dan hujan es. Berbeda dengan di bulan Juni, Juli, Agustus yang merupakan musim kemarau, jadi potensi bencananya adalah kekeringan, karhutla, dan gelombang tinggi. Jadi perlu kita waspada juga adanya gelombang tinggi di bulan Januari, Februari juga masih berpotensi adanya gelombang tinggi. Bahkan beberapa hari lalu atau minggu lalu di Terawangan kan seperti itu juga, karena adanya gelombang tinggi. Bahkan ada, kalau nggak salah, ada wisatawan dari Prancis yang hilang, kalau nggak salah ya, yang hilang sehingga ditutup untuk wisata ke Gili.
Dan kebetulan tempoh hari pada saat Natal, dan saya juga pas lagi jaga, kebetulan lagi ngawasi di Lembang, itu 2 hari di Lembang penuh dengan bule-bule, karena bot yang ada dari Gili ke Padangwai tidak dioperasikan karena gelombang tinggi yang menggunakan kapal. Itu juga perlu waspadai gelombang tinggi. Gelombang tinggi di sini juga perlu waspadai juga adanya berkaitan dengan banjir rob. Banjir rob ini akibat dari pertama gelombang tinggi, keduanya adanya bulan pasang, yang ditambah diperparah lagi dengan adanya hujan. Jadi air hujan yang mengalir ke laut bisa tertahan dengan gelombang dan air pasang, sehingga banjir rob yang ada di pesisir harus diantisipasi. Ini adalah contoh yang angin baratan. Jadi barangkali yang bisa menggambar angin itu BMKG. Ada yang bisa gambar angin? Itu barangkali ada BMKG yang bisa gambar angin. Jadi kalau dalam BMKG itu ada gambar angin. Anginnya dari timur laut. Ya, ini timur laut. Kalau ini 10 knot. Kalau ini 5 knot, dan ini 15 knot. Ini dari apa kali? Dari timur. Dari apa? 50 knot. Dari barat. Nah, biasanya kalau peta sinoptik itu kami, ini pengenalan mereka ya, dari mana angin gampang itu bisa terjadi dari sini. Ini pengamatan yang ada seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Dasarnya seperti ini. Misalnya kalau bisa ditebak angka ini temperatur 21, 23 misalnya. Ini 10 kanan. Ini gambar awan apa? Biasanya gitu. Jadi dari mulai awan pertama, awan sore itu sudah ada gambarnya. Ini yang selalu ini bumi. Yang kita lihat di sini, ini adalah tutupan awannya. Awannya 4 okta. Jadi awan itu kalau kami laporkan dalam okta. Jadi di sini banyak titik-titik pengamatan seperti ini nanti disambungkan terus dengan isoparnya dengan tekanan-tekanan yang sama, tekanan 10 semua gitu kan. 11. Jadi di sini ada siklonan. Biasanya seperti kalau ada siklon sekarang yang disebut terusnya akibat dari tekanan matahari. Angin juga dari sini angin ngeplotnya. Jadi ngeplot ini hal yang bukan mudah sebetulnya. Kadang-kadang waktu dulu untuk sekolah juga salah ini gitu. Jadi belajar dari itu angin. Nah ini adalah contoh angin di bulan Januari, di mana angin cukup parah. Cukup parah. Parah, di mana ini angin baratannya. Di sini terlihat adanya pertemuan angin dari utara dan selatan. Sehingga pada bulan Desember itu ada angin kencang kan di sini.
Kenapa ini di selatan, ini di sekitar Jawa? Ini kan namanya Intercontinental Convective Zone. Jadi dari pertemuan ini adalah ITTZ namanya. Ini harusnya berada di ekuator, Pak. Di ekuator, harusnya ini. Harus di ekuator. Kenapa terdorong ke selatan? Karena adanya dorongan adanya ruangan dingin dari daratan Cina, sehingga terdorong ke sini. Masih ingat? Saya masih ingat banget dan saya ada punya catatannya. 2014 Januari 2012 banjir di mana-mana di Jawa. Termasuk ini juga kemarin banjir di Surabaya, di Semarang, di Jawa, di Jakarta juga banjir. Bahkan di BNPB bersama BIN melakukan TMC untuk menghalau awan-awan yang masuk ke daerah Jawa dan Jakarta. Karena potensi hujan banjir di Jawa ini cukup besar bulan lalu. Akibatnya itu salah satunya ITTZ yang ada di selatan, termasuk serangan dingin yang dari daratan Cina. Ditambah dengan fenomena lain yang salah satunya 3 tahun berturut-turut adanya La Nina. Ini mempengaruhi juga. 2 tahun ini kita kondisi bangsa sih. Betul. Kalau fenomena lainnya 3 tahun betul. 3 tahun betul sampai tahun 3 tahun lagi. Bahkan itu kalau La Nina itu berpotensi menambah uap air sehingga curah hujan bisa juga bertambah. Kontur gitu ya. Ya betul, betul. Nah ini ya, ya. Itu apa yang jadi di sana? Ya bedanya antara yang di pusat. Ini adalah pusat tekanan rendah. Pusat tekanan rendah yang saya gambarkan gitu. Jadi, jadi pada pas carinya ke sini terus pusat tekanan rendah ini. Kalau di sini ada juga ada. Tapi kalau di bulan sekarang ini tekanan rendah banyak berfokus di selatan karena lautannya masih hangat di sini dibanding dengan di utara. Ini pusat tekanan rendah. Biasanya kalau sudah sampai daratan, dia akan melemah karena kekuatan atau energinya semakin berkurang. Dan kalau di utara, kalau di selatan, putarannya searah jarum jam. Kalau di selatan, kalau di utara itu berbalikan karena adanya daya Coriolis. Berbalik searah jarum jam. SSS siklon selatan searah jarum jam. 3S siklon selatan searah jarum jam. Putarannya itu. Juli Agustus itu nggak ada liburan Pak. Apa yang menyebabkan gelombang tinggi di 2 bulan? Nah, biasanya di peralihan itu cuacanya cukup apa ya? Karena ada peralihan itu, sehingga perbedaan-perbedaan itu sangat mengganggu gitu. Di gelombang tinggi itu. Karena di bulan Maret Juli ini angin nanti ke angin kan ada bulan angin. Karena di angin itu peralihan itu juga cukup signifikan juga mengakibatkan adanya itu berdasarkan dari data iklim yang kami miliki. Nanti kami ke angin. Nah ini adalah contoh angin timuran. Angin timuran itu relatif kering. Karena angin timuran itu secara umum anginnya berhembus dari benua Australia.
yang relatif kering dan dingin, sehingga uap air yang masuk ke wilayah Indonesia tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan yang di daratan. Bali Barat itu banyak dari samudra Hindia, sehingga membawa uap air yang banyak. Berbeda dengan di Timura, biasanya banyakkan angin dari utara ini, hingga lebih kering dan dingin. Nah, ini adalah kami sebut windrows ataupun iklim angin yang ada di tempat kami khususnya, tapi di tempat di NTB juga tidak jauh seperti ini, di mana pada musim penghujan yaitu di Desember, Januari, Februari, dan Maret itu merupakan musim penghujan di mana anginnya adalah timuran. Angin baratan. Dan pada musim transisi yaitu Juli Agustus ya. Juli Agustus itu udah ke arah timuran. Jadi adanya peralihan. Ini peralihan itu anginnya kadang-kadang labil. Terusan di angin juga petnya yang bisa mengakibatkan gelombang tinggi itu adalah adanya petnya yang terlalu panjang. Pet itu jarak tempuh angin yang melalui lautan, sehingga gelombangnya cukup signifikan naiknya gitu. Berbeda dengan kalau petnya pendek. Kalau petnya pendek mungkin nggak terlalu tinggi gelombangnya. Biasanya di bulan Juli Agustus itu anginnya yang menyebabkan pet panjang di wilayah Laut Jawa, secara khusus Laut Jawa dari mulai Jawa Barat hingga ke Nusa Tenggara ini kan rotangnya cukup panjang, sehingga petnya juga panjang mengakibatkan gelombang yang tinggi gitu. Dan di sini di bulan mulai bulan Juli sampai bulan Agustus itu kan ketimuran. Ini adalah data curah hujan. Data curah hujan periode 2012 hingga 2021. Di mana Desember dan Januari itu biasanya Desember Januari merupakan puncak musim penghujan. Ya, jadi curah hujan yang ada di kami ini untuk bulan Januari merupakan puncak hujan dengan curah hujan di atas 300 mm. Tentunya di sini juga hari hujannya tinggi juga. Mencapai angkanya di sini di hari hujannya. Jadi hari hujannya di atas 22 hari hujan selama 1 bulan. Jadi banyak hujannya kadang-kadang. Jadi kami menangkap juga bahwasanya kadang ada masyarakat yang kadang-kadang beranggapan bahwasanya musim hujan kok panas gitu, apalagi musim kemarau. Musim kemarau kok ada hujan gitu. Jadi teman-teman di sini bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Begitu juga dengan musim hujan. Nah, di sini puncak musim hujan itu ya itu di Juli dan Agustus. Seperti yang kita sampaikan bahwasanya musim kemarau bukan berarti tidak ada musim hujan. Nah, ini adalah contoh peringatan dini yang kami sampaikan di 2021. Di Januari merupakan musim penghujan, kami menyampaikan informasi peringatan dini sebanyak 180 kali dalam sebulan. Sedangkan di bulan Juli dan Agustus yang tadi merupakan puncak musim penghujan, puncak musim kemarau, ada juga peringatan dini. Ini menandakan bahwasanya musim kemarau itu tidak berarti tidak ada hujan. Ada hujan, cuma tidak terlalu banyak, sehingga air masih dikatakan sangat kurang, apalagi yang di masalah petani.
Lalu apa yang disebut dengan perubahan iklim? Nah, ini perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan populasi atmosfer secara global serta perubahan varietas iklim dunia yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Jadi adanya aktivitas manusia berupa kendaraan bermotor, pabrik, industri dan lain-lain sehingga atmosfer ini ditutupi dengan istilahnya gas rumah kaca. Beda dengan tutupan kalau awan-awan hujan, beda. Ini ditutupi dengan karbon-karbon akibat dari polusi dari yang lebih parah karena industri. Jadi sehingga panas yang dipancarkan oleh bumi itu dipancarkan lagi ke bumi sehingga bisa berubah semua struktur cuaca yang ada di permukaan bumi secara umum gitu. Makanya di Indonesia BMKG memiliki tiga unit UPT untuk mengukur kandungan uap air, kandungan suhu udara, dan kandungan kimia-kimia lain. Jadi BMKG memiliki tiga UPT itu, yang satu di Kota Tabang, Padang, yang satu di Palu, di Poso, yang satunya lagi di Papua. Itu khusus untuk mengamati kandungan uap air, kandungan udara yang ada di alam ini. Ternyata memang trennya cukup diwaspadai juga. Ini adalah dampak dari cuaca ekstrim dari media itu mengatakan bahwa di beberapa tempat baik di Indonesia atau di luar negeri menyampaikan itu hal yang sama, bahwasanya adanya pencairan es ataupun kekeringan di belahan Cina ataupun di tempat-tempat lain menunjukkan bahwa perubahan iklim juga ini perlu diwaspadai dan perlu kita antisipasi. Mau tidak mau kita harus terjun ke alam sana, ke masa depan, sehingga kita bisa beradaptasi dengan alam ini. Terus apakah kita bisa hidup di masa yang akan datang dengan perubahan iklim yang akan terjadi? Tentunya bisa. Dulu kita masih kecil, suhu bumi barangkali nggak seperti ini. Dengan adanya pelan-pelan kita terus mengikuti dengan adanya perubahan segala sesuatu, dan kita juga harus bisa menyeimbangkan ataupun beradaptasi dengan lingkungan. Terus tugas kita yaitu tetap kalau bisa mungkin untuk menjaga kondisi-kondisi yang lebih stabil lagi. Barangkali ini adalah bukti contoh perbandingan anomali suhu udara secara global dan Indonesia, di mana yang hitam ini yang sebelah kiri dan merah adalah Indonesia. Terlihat tren kenaikan suhu yang cukup signifikan mulai dari tahun 70-an dan perbandingan antara anomali suhu udara global dan Indonesia. Jadi di Indonesia ini anomalinya masih di bawah suhu global. Sedangkan anomali suhu udara rata 2020 kategori sebagai anomali positif masih naik dengan nilai sebesar 0,7 derajat Celcius, di mana anomali suhu udara Indonesia pada tahun 2020 ini merupakan anomali tertinggi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka memang seperti ini. Kita harus adaptasi, kita harus ikut di dalamnya. Tugas kita ya menjaga lingkungan. Trennya naik. Sampai kapan? Sampai dunia ini ada. Dan kita nggak bisa mungkiri itu. Ini adalah tren curah hujan ekstrim di Indonesia.
dari mulai 2019-81 hingga 2020. Sama, mau curah hujan, mau suhu udara, trennya sama, naik. Bukti-bukti dari hujannya yang ada di mana itu? Udara naik. Jadi trennya sama, mau hujan, mau temperatur, trennya naik, yang akibatnya ya kalau nggak kekeringan, banjir juga terjadi. Jadi ada perubahan iklim, maka pemerintah wajib melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan Undang-Undang BMKG nomor 31 tahun 2009. Jadi adaptasi itu adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positif. Jadi dalam hal ini adaptasi perubahan iklim mengacu pada tindakan yang diambil sebagai respon yang mengantisipasi efektif dari perubahan iklim dengan cara penyesuaian dan sektor sosial dan infrastrukturnya. Jadi perubahan iklim itu yang tadi digambarkan juga bahwa adaptasi perubahan iklim harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Jadi menyeluruh bukan hanya instansi terkait, juga inilah tugas masyarakat kita semua. Jadi salah satu BMKG juga mendukung adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui pembuatan adanya penyebaran informasi peringatan dini. Jadi BMKG terus berusaha menyampaikan baik itu peringatan dini cuaca ekstrim ataupun iklim ekstrim, juga BMKG terus berupaya menyampaikan kepada masyarakat secara umum, bisa diakses melalui alamat BMKG yaitu bmkg.go.id. Barangkali nanti teman-teman bisa mengakses, menginstal info cuaca BMKG. Jadi di situ ada bisa teman-teman pilih. Teman-teman pilih mau milih geofisika, mau milih informasi tentang iklim ataupun cuaca. Bahkan yang menarik barangkali nanti kami sampaikan terkait dengan sinar ataupun radar cuaca. Kami sampaikan. Jadi apa peran Starlink jam yang saya tempati di Bandara Udara Lombok Tengah? Yang pertama, selain untuk informasi cuaca penerbangan, ada juga terkait dengan informasi publik. Jadi informasi publik ini adalah selain perakiraan cuaca harian, 3 harian mingguan, juga ada warning. Warning ini kami buat berdasarkan hasil dari memantau pergerakan awan dari radar cuaca yang kami miliki. Jadi radar cuaca yang kami miliki itu radiusnya bisa mencapai 5, bahkan ke baratnya sampai ke Karangasem. Tapi kami batasi sampai 150 km untuk menjaga akurasi data. Jadi di NTB ini ada 2 radar, satu di Bandara Lombok Tengah dan satu di Bima. Jadi untuk pembuatan warning ini kami bagi 2. Jadi dari mulai Pulau Lombok hingga Sumbawa Barat dan Sumbawa Pulau Besar, itu tugas kami untuk membuat perakiraan warningnya. Sedangkan Kota Bima Lombok itu diwakili oleh Gubernur Bima untuk membuat warning ini. Jadi warning ini kami buat berdasarkan data radar, awan yang ada dalam radar, sehingga daerah-daerah mana aja yang berpotensi terjadinya hujan disertai dengan angin kepada dan kencang. Di sini contohnya adalah buat potensi hujan bisa angin kencang petir di daerah mana aja. Mulai pukul berapa dan penyebarannya sampai kemana, perluasannya, dan berakhir sampai jam berapa.
hujan itu berlangsung. Nah, di sini masyarakat sekarang lebih ini ya, teman-teman, lebih apa ya, lebih apa, kritis. Kami di sini dari KPM menyampaikan informasi ini dalam arti antisipasi kalau daerah ini berpotensi terjadi hujan disertai angin kencang dan petir. Tapi masyarakat sekarang lain. Jadi BMKG keluarkan itu tuh kalau nggak terjadi bilangnya hoax gitu. Hoax. Apalagi karena media sosial kan cukup apa ya? Gitu. Beda ya, yang dulu beda. Hoax kan. Jadi BMKG itu mengantisipasi terjadi sesuatu. Syukur-syukur nggak terjadi sebetulnya gitu. Syukur-syukur nggak terjadi. Jadi kalau terjadi itu harus mengantisipasi. Kalau kita lagi ada liburan di luarnya. Sesuatu atau menjadi perjalanan kita harus antisipasi juga. Tapi yang misalkan hoax artinya ini adalah warning. Terus terkait dengan perakiraan, ada juga mengatakan bahwasanya perkiraan BMKG tidak benar. Jadi kami memberikan perakiraan cuaca itu per kecamatan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya perkiraan BMKG tidak akurat. Di samping lain juga banyak yang mengatakan bahwa BMKG perkiraannya akurat. Jadi wilayahnya kan luas, misalnya satu kecamatan. Di sini hujan kadang-kadang, di sini nggak hujan kadang-kadang. Kata orang sini, betul dari pertanyaan BMKG berhasil. Kecamatan ini hujannya tidak. Kata orang sini, BMKG benar, hujan. Jadi perlu diinformasikan bahwa misalnya bahwa kecamatan tertentu hujan itu bukan tidak semestinya hujan semua juga gitu. Karena kemarin itu tidak memilih berdasarkan kecamatan gitu. Jadi kadang-kadang tidak banyak disinggung sebagai buat organisasi yang harus siap menerima kritikan kenyataan yang cukup kita membangun untuk lebih meningkatkan lagi akurasi yang ini merupakan sebuah tantangan juga bagi BMKG ini. Ini adalah contoh awan cumulonimbus yang tadi di awal kami sampaikan. Ini lebih jelasnya di sini. Barangkali teman-teman harus mengenal awan ini dalam artian untuk antisipasi mengenalnya. Yang hitam ini adalah contoh yang sudah terjadi. Biasanya awan cumulonimbus ini mengakibatkan hujan disertai petir, angin kencang dan hujan es. Ada yang pernah mengalami hujan es? Pernah? Yang ingin sekali Ada? Di mana? di mata. Ada videonya? Nah, tempat itu butiran-butiran. Saya dulu pernah sekali, Maret 2009. Pas saya mau pulang banyak vaksin, itu lagi kuliah. Juga terus, saya videoin kan, ini itu rezeki saya, bukan dikasih aja, gitu. Itu berat. Tidak masif, Ya. Paling tidak masif seperti video yang sering beredar kan banyak. Itu rezeki saya dulu kan. Tugas saya lagi kuliah itu. Nah, di awan cumulonimbus ini salah satu awan yang ditakuti oleh pilot. Karena kalau masuk ke awan ini pesawat bisa hilang arah, bisa naik ke atas, bisa turun, bisa geser arah dan lain-lain. Saya pernah mengalami
duduk di kokpit. Kelihatan kalau pilot saya di sini. Karena dulu saya tugas dari Banjarmasin ke Jakarta, Palembang untuk evaluasi data-data yang kami sampaikan ke pilot. Jadi kami itu di bandara itu menyampaikan namanya flag dokumen. Flag dokumen itu ada beberapa lembar, diantaranya perakiraan cuaca di atas. Dari mulai dari sampai pesan kami informasikan anginnya, perawanangan seperti apa di perjalanan, awan sidingnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi kami dari mulai mau masuk Palembang itu sudah ada gelap. Di radar pesawat sudah kelihatan awannya banyak banget, awan siding semua itu cukup panik. Jadi mungkin teman-teman kalau naik pesawat, ibu mungkin naik pesawat ada di bawah untuk naik sambung ya. Maka sudah tunggal ya. Kamu ada dia. Kalau kamu sudah sport jantung di kan di pondok apa oke. Jadi kelihatan tracknya yang akan dilalui sama pesawat kelihatan. Mas, kenapa? Semakin ini luar, memang luar biasa. Efek dari awan cumulonimbus ini luar biasa. Kami landing dengan sport jantung, begitu sampai ke darat, ada beberapa baliho yang tumbang, pohon-pohon yang ada dahan yang patah juga, akibat kencang angin. Jadi teman-teman di sini, awan cumulonimbus ini sifatnya turbulen. Selain di atas juga turbulen, nggak karuan adanya kemana-mana, adanya aktif dan dobrak. Nah, dengan biasanya kalau dobrak itu disertai dengan hujan disertai angin kencang dan biasanya. Jadi dalam awan itu sendiri gitu Pak? Ya, di dalam awan sendiri itu anginnya turbulen banget, nggak tahu kemana dan bagaimana, sehingga pesawat tidak akan bisa akhirnya. Dobrak juga mengakibatkan membawa uap air. Bahkan di sini kan ada 0 derajat istilah level 0 derajat. Kalau di sini kan di puncak ini biasanya minus 80 derajat Celcius. Dari situ. Kali kan saya dari gedung SD itu sudah ada pelajaran Ada ya. terus yang bawa hujan. Ciri-cirinya awan gelap. Nah, kalau dari gambar ini Pak, kayaknya kalau aku yang menyimpulkan itu awan cumulonimbus itu dari jarak jauh bisa di atas kita cumulonimbus. Kalau untuk orang-orang masih belajar mungkin agak susah ya dari atas ini awan. Paling-paling kalau awan dari orang-orang biasa aja barangkali melihatnya nunggu ada kejadian luar gitu kan, baru kita bisa menyimpulkan itu awan cumulonimbus gitu ya. Tapi kalau orang udah biasa mungkin paham dengan cirinya apa? Angin kencang, baik itu hembusnya ke sana ataupun ke sini. Kalau ke sini berarti kan abdal tuh, tertarik sama awan itu. Berarti bisa disebutkan kalau ini awan cumulonimbus. Kalau dari kejauhan mungkin aman. Kalau awan cumulonimbus biasanya dibarengi dengan awan-awan seperti itu. Tidak tunggal awan cumulonimbus biasanya. Karena di sini suhunya ataupun cukup stabil, sehingga pertumbuhan awan yang di samping-sampingnya sangat-sangat membangkitkan. Karena orang dibanggakan di situ. Karena cumulonimbus dari sekitarnya pasti di karena samping-sampingnya terkait dengan awan-awan mulus-mulus yang lain. Jadi sebenarnya yang menggerakkan awan itu angin atau awan itu menarik angin. Kalau beda dengan tekanan rendah itu kan akibat dari tekanan rendah sehingga anginnya berbeda dengan awan ini sifatnya stabil ya Mas Lambun. Tapi prosesnya hampir sama dengan tekanan rendah.
tekanan rendah kan tekanan menarik angin. Ini juga karena adanya labilitas udara yang ada di atmosfer. Terlibat udara sehingga tekanan udara rendah juga gitu. Dan intinya menarik angin juga. Ya, menarik angin. Jadi tidak semua ini kan adanya lapisan es. Di sini ada es. Di sini juga adanya ion positif dan ion negatif. Jadi timbulnya listrik atau petir itu akibat tumbukan ion-ion tersebut, ion-ion negatif dan ion-ion positif. Jadi ion-ion petir itu tumbukan ion-ion itu bisa dari awan-awan, bisa di dalam awan itu, atau bisa dari awan itu bumi. Makanya di bumi banyak yang kena petir, yang petir baik bangunan atau manusia juga sering kena. Jadi kalau kita sekarang di dalam sawah luas ataupun di savana ataupun di padang terbuka, apa yang kita lakukan pada saat terjadi hujan petir? Bingung ya? Saya juga pernah sih dulu waktu kecil nyari jangkrik gitu. Jadi kalau dulu sih itu selamat sih ya. Setelah kami kerja, kami hitung periode ingatannya. Saya pernah beberapa mungkin lebih dari 10 kejadian petir ataupun kilat, waktunya dari terjadinya loncatan 1 ke loncatan 2 itu rata-rata di atas 10 detik. Di atas 10 detik. Sekali loncatan. Dan hampir sama. Dan itu sekali, detik itu lama sekali. karena dia mengumpulkan energi dulu kan. Begitu lagi kan. Itu tidak mesti 10 menit, ada yang 9 detik. 10 menit. 10 menit ya? Detik. Itu atas 10 detik. Tapi tidak rata semua. Tergantung di kekuatan awannya itu. Ada yang 9 detik, ada yang 15 detik. Tapi semakin lama semakin jauh, karena energi yang ada dalam awan itu semakin habis. Kalau di sini 10 detik, nanti lama-lama 9 detik sampai ada per hari itu. Jadi tidak mesti 10 detik sampai akhir ya. Jadi ada periodenya 10 detik mungkin pada saat kuat-kuatnya periode sama gitu kan. Tapi begitu semakin lama semakin berkurang hingga habis sampai punah. Nah, jadi teman-teman kalau pas di lapangan terbuka sawah atau di padang savana, barangkali mungkin pas adanya loncatan petir itu, tapi ini bisa lari untuk menyelamatkan diri atau betul. Ada kita sambil lari sambil ngitung detik gitu. Tapi sebelum lari kita hitung dulu berapa detik gitu kan? Kalau lebih dari 10 detik kita menyelamatkan diri. Jadi dihitung dulu, itu kita sambil sembunyi sambil aman detik. Iya, apa? Kita berlindung di sawah gitu kan? Sawah. Kita berlindung punya, misalnya kita jangan lagi di sawah gitu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 10 detik itu lagi, nah kita berarti kita bisa berlari 8 detik. Dari pohon ke pohon gitu Pak ya. Bisa. Katanya Boleh. Saya nggak ada sini nggak ada video nggak ada gambarnya nggak sedar. Jadi kita boleh bertemu dengan pohon boleh. Boleh juga bertemu di pohon tapi jangan naik ke pohon ya gitu kan. Banyak. Apalagi main HP itu tuh jangan kan di bawah di dalam satu juga kalau main HP masalah dulu tidak pernah aku tinggal di banyak itu. Jadi kita sebelum kita menyelamatkan diri atau bergerak, kita hitung dulu waktunya dari mulai jam 3 ini berapa detik. Bila 10 detik nih, kita lari untuk menuju ke sana minimal kita maksimal kita 8 detik. Bukan itu udah jalan begitu tuh lari lagi gitu.
Betul, lain lagi satu ya. Coba. Gitu. Ini bisa di Tapi apa ya? ya nanti kan mencari tempat yang paling non Durasinya. itu tergantung dari kekuatan awan itu. Semakin besar awan itu, semakin lama dia terjadinya. Tapi ketika dia terlakar awannya ketika tentuan aja kan Enggak. Jadi awal konteks itu terjadi di awan, di dalam awan. Bisa juga antara awan ke awan. Tapi biasanya kalau awan ke awan itu kalau bicara kontak dengan awan. Tapi si awan yang di zona awan posisi di sana awan sini biasanya jauh cuma energi itu jauhnya. Nah, dari dekat ini yang sebenarnya terjadinya udara sudah. Ya, jadi kalau salah satu awan aja jarang terjadi udara yang biasanya harus dibarengi atau awan cumulonimbusnya berdekatan bisa udara asid. Jadi dari awan cumulonimbus inilah segala potensi bencana bisa terjadi, mulai dari hujan deras disertai angin kencang, petir, bahkan hujan es. Itu dengan tadi pertanyaan dokter ini apakah karena awalnya yang besar dari itu apa kita lihat itu yang biasa itu tidak ini menyebut Bukan, kalau untuk ini adalah kandungan yang ada dalam kondisi ini, sekitar ini, dia juga sebenarnya sesuai dengan angin secara umum yang tadi istirahat itu. Tak mau. Saya malas sulit ini mau mengatur dari Iya, apa-apa. Ini pertanyaan sekretar Pak, kan saya salah satu orang yang di rumah saya di DTMRT yang dibangun di sawah yang lapang, maksudnya yang seringkali saya memperingatkan orang di rumah kalau hujan petir, bahan apinya dimatiin atau jangan pegang aja. Tapi di rumah saya sering bilang kalau di dalam ruangan itu nggak bakalan petir, nggak harus ini gitu ya. Tapi saya tertarik juga kan saya merasa kalau ada sinyal yang bisa ditangkap petir itu, saya kan bisa juga tersambar gitu. Jadi apakah saya kan kayak ilmunya dalam rumah itu saya pegangan ternyata petir walaupun di dalam rumah bisa juga kalau handphone atau di dekat televisi atau apa gitu. Seperti itu. sebenarnya saya juga ya. Tentunya kalau memang karena saya di rumah banyak yang kesehatan, barangkali sebelum ke HP nggak dulu ya kan itu. Dan barangkali nanti antisipasi kita kan tahu ilmunya. Kalau rumah tetangga sebelahnya nggak ada petirnya, barangkali kita nggak ada satu tahun memasang petir. Selain ada yang ada di listrik, kalau sekarang ada listrik sekarang nggak ada apinya. Ya, kalau zaman dulu, ya rumah ada dari infrastruktur selalu ada yang itu sekarang semakin sekali nggak ada. Jadi colokan sekarang tuh ada cuma kita punya colokan yang 3 itu, akhir cuma karena ini nganggur gitu kan, nggak ada. Barangkali nanti ada antisipasi. Bisa kita pasang A5 1 akan dibawa lagi. Sebenarnya si penangkal petir ini sebetulnya mengasih petir. Masih petir karena yang lainnya rata dia dipancing. Jadi kalau mau nyampe sini aja deh gitu. Ini aja. Biar disebut dilangsungkan. Kalau nanti teman-teman melihat penangkal petir di suatu bangunan atau di apapun, kalau udah ada bengkok, ini berarti sudah kena
Ada yang tiga. Biasanya kan lurus gini kan. Nanti Kalau udah tes titik itu udah sudah. Terus kalau ada yang kalau kalau alat-alat yang ada di lapangan itu kekuatannya ada itu harus di bawah 1 kalau bisa mungkin kalau nggak di atas itu udah cukup ada juga kita tawarkan. Ini kalau ada penanganan petir yang ada kayak ini misalnya ini kalau punya alat teleskop atau kamera yang bagus dia kalau ada yang apa itu harus diganti. Itu kadang-kadang kita kan udah buat video soal ada di ya nah dari ada yang punya dalam lain potensi jadinya lebih besar ya. tinggi bahkan waktu kami ada acara menjadi di Santika dalam pernah juga mengatakan bahwa di situ sering terjadi petir. Bahkan mereka bertanya apakah di sini termasuk jalur petir gitu. Memang itu tidak ada grupnya gitu, tidak ada grup. Cuma barangkali daerah situ itu kandungan mineral itu seperti apa? Kalau di situ barangkali di situ kandungan tembaganya ataupun zat besinya tinggi sehingga potensi terjadinya petir tidak kuat gitu. Berbeda dengan potensi mineral yang lemah ataupun tidak menghadapi itu barangkali beda gitu. Ya kami punya ini udah cerita ya mumpung bapak ada. Jadi kan kita punya observatorium itu di Jun di Rentan. Itu kan sering banget alat-alat kita itu rusak gitu. Nah kemungkinan karena petir itu ya banyak sekali karena monitor tiba-tiba rusak. Yang seharusnya kan kalau kondisi biasa enggak. Namanya ya kalau data logger itu udah paling sering rusak itu sampai akhirnya memang nggak bisa dipakai karena sering programnya terhapus gitu loh Pak. Apakah memang karena petir gitu ya? Sepertinya ya, bahkan bukan cuma itu misalnya sama. Dan lain juga sama. Twin propeller itu adanya di runway dengan tujuan untuk mendeteksi adanya wind shear. Wind shear itu angin yang bisa mengganggu terkait dengan landingnya pesawat. Itu 2019 sampai sekarang rusak. Harganya itu kalau lihat meteorologi nggak ada yang murah. Karena memang pertama proyeknya gitu ya. Yang kedua mungkin dari luar negeri sehingga namanya $1 gitu. Itu di atas miliaran banyak. Sampai kan belum tergantikan gitu. Itu salah satunya untuk informasi saya di sini itu terkena petir Bu. Jadi barangkali Ibu untuk antisipasi tingkatkan ininya aja penangkal petirnya. Penangkal petir groundingnya itu harus di bawah 1 harus di bawah 1. Mau sekian sehingga di atas satu sudah udah di Bali. Di atas satu masih berarti warna juga sih, harusnya di bawah 1 harusnya. Mungkin karena metode pembuatan harga juga macam-macam sih Bu. Ada yang model sarang laba-laba juga ada yang model macam-macam. Jadi ya ambil yang terbaik aja. Yang penting mau laba-laba, mau sarang kuda, apa juga yang penting hasilnya di bawah 1 lah. Jadi barangkali di sini di awan cumulonimbus itu potensinya hujan es, karena suhu di atas itu dingin, adanya es yang suhunya itu di bawah 0 derajat bahkan minus 70-80 derajat Celcius. Terus pertanyaannya, kenapa setiap ada awan cumulonimbus tidak terjadi hujan es? Mestinya hujan es tidak. Kenapa ada hujan es? Ada yang bisa jawab? Kalau angin kencang sering ya, hampir setiap awan cumulonimbus. anginnya
Ya, betul. Betul, hujannya lebih dingin kan, karena memang dari udara air es itu salah satunya. Cuma kenapa esnya nggak turun, nggak sampai ke bumi? Ya. Lain. Kalau memang dari kutub memang udah ada kawan muda juga, es ada. Nah, kalau mereka memang nggak perlu awan cumulonimbus untuk membuktikan gitu. Jadi intinya kenapa setiap awan cumulonimbus tidak jadi hujan es? Karena mencair dulu. mencair dulu kenapa? Kenapa mencair? Jadi suhu yang ada di atmosfer itu masih relatif hangat sehingga tidak bisa mengantarkan es itu sampai ke bawah. Jadi mencair duluan. Ya bahkan saya menginstruksikan kepada teman-teman kalau terjadi hujan es apa yang kita lakukan? Bersyukur ya. Benar-benar pasti. Dampaknya ya kita harus berlindung karena memang bukan cuma benjol bisa bocor juga gitu kan dan lain-lain itu. Apalagi kalau terjadi hujannya esnya yang relatif besar itu bukan benjolan yang bocor itu. Pernah di mana di tahun yang waktu itu kayak kendaraan bulan benar. Kalau di Indonesia sih nggak pernah jauh dari ini sih kalau di Indonesia itu. Tapi yang nggak buat itu paling ini. Jadi ada yang sering di daerah Bandung ya karena di daerah Lombok juga pernah jalan. Ya saya bilang terjadinya awan hujan es itu karena awan cumulonimbusnya ini lebih dari satu dan berdekatan. Jadi kalau berjauhan juga sulit untuk mendinginkan atmosfer. Biasanya hujan duluan, terus awannya semakin labil udara sana, awannya tambah gede, bisa juga hujan es karena atmosfernya udah dingin duluan. Gitu. Jadi saya dulu sih, bagaimana kalau ada hujan saya di situ aja, es gratis tuh. Biasanya ngantuk ya, paling jam istirahat belum ya. Jadi kadang-kadang sekarang di media sosial itu 10 menit kan masih enak dilihat didengar ya. Kalau lebih dari 10 menit kan para pemirsa udah mulai jadi bosan gitu. Bosan belum? Kan kita karena makanya kami di kantor itu usahakan kalau membuat infografis itu jangan terlalu lama karena orang tertarik di menit pertama. Mulai sekarang media sosial udah jadi bahasa apa ya makanan sehari-hari hari-hari. Banyak kalau banyak udah orang nggak tertarik lagi. 1 menit 30 detik cukup. Yang penting misinya tersampaikan. Nah ini adalah peringatan dini 3 harian juga yang kami sampaikan. Jadi itu salah satu tugas kami di bandara di bandara peringatan 3 harian. Jadi ada tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai tanggal Oktober hari ini. Di bulan Februari ini sama seperti ini juga ada cuaca 3 harian. Termasuk juga adanya gelombang juga kami sampaikan juga. Ini adalah rilis yang kami sampaikan di bulan lalu bahwanya terjadi di NTB secara umum.
Jadi setiap ada potensi yang signifikan, kami press release, Bu. Jadi press release ini adalah turunan yang BMKG pusat keluarkan. Gitu. Jadi setiap UPT atau daerah-daerah yang terdampak, kami juga menyampaikan press release juga. Press release ini yang tadi ini kami sampaikan juga ke Gubernur, hingga Gubernur bisa antisipasi dan mengendalikan BPBD untuk langsung turun ke lapangan. Ini adalah analisa cuaca ekstrim. Jadi setiap ada kejadian cuaca ekstrim itu kami juga membuat analisis. Analisis itu pertama berdasarkan laporan dari mana kita dapat informasi. Informasi kita dapat dari media salah satunya. Yang lebih paling lagi informasi dari pihak BPBD. Jadi kami sampaikan analisisnya seperti apa, kondisi kelembaban seperti apa, terus kelistrikan udara seperti apa, bahkan kami juga ada cuacanya seperti apa dan bagaimana pergerakannya. Jadi ini adalah serikat khusus yang ada di Sembalun. Jadi Sembalun itu daerahnya di sekitar sini lah. Kalau di Katolik terlalu luas, rupanya Indonesia kalau radar kan wilayah NTB aja, Bu. Jadi Sembalun itu termasuk yang signifikan negara itu ada satu. Jadi kalau radar, kalau satelit ini kan menggunakan satelit polar, cakupannya cukup luas dan dari atas. Kalau radar kan dari bawah, cakupannya cuma pendek. Tidak Sembalun yang cukup dari Nah ini teman-teman, radar yang kami miliki yang tadi saya sampaikan bahwasanya di Nusa Tenggara Barat ini kita mempunyai 2 radar, yang satu di Bandara Jam, jadi dari Gunung. Ini radar kami yang kami miliki, Bu. Barangkali teman-teman bisa berkunjung ke kami, kalau mau lihat pengoperasian radar. Ada data gitu kan, ada di lapangan bisa. Nah, satu di Bima, kalau di sini kosong, tidak ada apa-apa, cuma paling gunakan untuk gudang dan lain-lain, kosong atas, kosong bawah, cuma lantai 4 ini servernya. Jadi kalau di ini bola kaki biasa, kalau biar naik pinjam di sini. Jadi radar kalau dulu sih saya pikir radar itu dalamnya apa gitu, ternyata parabola bergerak 360 derajat, naik 15 derajat, muter lagi, naik, muter lagi, naik, muter lagi. Kalau udah scanan penuh, turun lagi, muter lagi. Jadi menghasilkanlah data seperti ini, seperti yang sebelah sana. Ada juga scanning yang real time, jadi setiap scanning ada pergerakannya. Barangkali nanti bisa teman-teman naik ke atas, bisa selfie dari ketinggian gitu. Soalnya pandangannya bagus loh, sawah semua gitu. Termasuk saya tinggal di sini, di sana sini ada gamenya satu. Saya udah biasa dalam kesepian di sana. Nggak ada tetangganya sawah ya. Artinya agak 100 km udah sampai kan. Ya tetangga saya jangkrik yang malam. Beda-beda dengan kota dari hiruk-pikuk kendaraan dan lain-lain sini. Apalagi kalau di budaya nasional belak motor dan malam ini. Kalau ada 5, rupanya 5. Kalau kami dari mulai Rombong hingga bawah untuk memberikan warning itu tugas kami sampai ke sini. Ya, ada cuaca. Jadi ada cuaca di Indonesia, ada di Amerika, di Martonik, dari Laron, ada juga dari Jerman, Martonik yang kami dari Jerman, ada juga dari Prancis juga ada.
Kalau Mawar itu satelit. satelit. Bukan. Ada pengembangan Radar penerbangan beda. Yang dimiliki oleh Airnav, ya, posisi radarnya maksudnya ada posisi pengembangan. kebetulan di Lombok nggak ada radar, nggak ada ya radar. Yang mengelola itu Airnav untuk memantau pergerakan pesawat. Nah, jadi kalau barangkali teman-teman suka melihat memantau flight radar 24, Ya, itu salah satunya dari situ. yang di aplikasi Nah, itu cukup enak sekarang. Kita memantau siapa atau teman saudara anak atau yang lagi menerbangan sampai di mana. Kalau kita jemput tamu pesawatnya masih di perjalanan, sekian lagi menit lagi sampai, kita sudah bisa siap-siap. Itu yang dimiliki oleh Airnav. Tapi secara prinsip barangkali sama sih radar itu fungsinya gitu, cuma beda frekuensi itu aja gitu. Jangkauannya juga, terus frekuensinya juga, sehingga hasil yang dihasilkan juga berbeda. Dan di sini perlu kami sampaikan bahwa setiap radar itu mempunyai efek yang negatif. Jadi kita tidak boleh ada di hadapan radar. Itu bisa mengakibatkan radiasi. Bisa, kalau di kami istilahnya, kalau enggak pengen punya anak, ya udah naik aja. Biasanya kemandulan. Kenapa dinaikkan gitu? Ada alasannya ya? Alasannya sepertinya untuk menghindari obstacle. Intinya itu, untuk menghindari obstacle. Ini juga mengurangi radiasi tadi ya? Betul sekali, salah seduanya itu. Jadi tidak semulus seperti ini juga itu. Misalnya kan ini, kalau ini tidak ada obstacle, kalau ini kan kayaknya tidak ada hambatan ya, terang semua. Tapi siaran di sini ada satu garis di sini. Itu biasanya ada radio yang masuk, frekuensinya masuk. Makanya kami bekerjasama dengan Balmon. Kalau ada interferensi itu kami selalu bersurat ke Balmon untuk melacak dan mencari siapa. Ya kan kami terus akan di Januari kemarin juga orang Balmon putar di mana titiknya, di mana nih. Kami kan punya koordinat juga, koordinat di daerah sini Playa, cari Playa. Jadi beberapa hari dia itu di Playa dan kerja. Dan mungkin dari pihak Balmon yang menyelesaikan seperti apa aturannya yang berlaku. Nah, kalau ini kan satelit ada satelit awan, visible itu hanya spot air dan macam-macam, termasuk vektor angin juga kita siapkan. Ada termasuk ini juga punya seperti awan dan kubur itu juga ada. Biasanya kami lengkapi ini, dokumen ini kami lampirkan untuk kelengkapan dokumen penerbangan. Jadi kami itu kalau dulu kami ngirim ke airline atau kru pesawat itu berhubung hard copy. Nih, coba kasihkan captain. Kalau sekarang karena agak jauh jaraknya dengan kru pesawat, kita harus mengirim lewat email ataupun yang lainnya. Kalau udah lewat kita kirim, terserah mau dipakai apa enggak. Di dokumen itu termasuk alas juga kita lakukan. Jadi perakiraan cuaca di sini, perakiraan cuaca di bandara kedatangan, termasuk perakiraan cuaca yang ada di alternate-nya. Misalnya di bandara nggak bisa landing ke tempat lain. Yang penerbangan itu Pak dikirim? Ya. Banyak sekali berarti. Bapak mengirim. Betul sekali. Makanya kalau kami di bandara, kerja di bandara itu bukan cuma kerja itu, 30 menit secara rutin kami menginformasikan namanya kami IAM. IAM itu cuaca rutin di bandara sini.
selain cuaca rutin itu ada angin, visibility, temperatur, awan, cuaca, tekanan. Itu rutin setengah jam sekali. Itu yang kita kirim ke tower. Ada juga yang kami share di web khusus, alamat khusus, itu bisa ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia. Kalau ke dunia itu melalui koordinatornya, kalau untuk wilayah barat di Cengkareng, itu dikumpulkan ke Singapura, Singapura broadcast ke seluruh dunia. Jadi kalau itu, jadi ada juga pengalaman tempo hari waktu Air Asia jatuh Ibu, masih ingat? Itu KPN tidak ngambil informasi dari kami. Begitu kecelakaan, hampir semua ngambil. Bahkan RRU yang Asia udah jatuh baru ngambil. Kita pertanggungjawaban. Dan BMKG biasanya jadi kambing hitam. Selamat, karena yang punya pesawat juga bukan orang sembarangan. Orang sembarangan, ya kan? Orang besar, orang tua gitu. Sehingga untuk mencari arus hukum mereka nggak berani. Siapa yang jadi korban BMKG? Contoh, Lion Air yang mau landing di Surabaya, di Denpasar tahun 13 tahun berapa ya? Sehingga yang landing di air, yang besar, itu BMKG sedikit dipaksa untuk menyatakan di sana ada cumulonimbus, sehingga pesawat itu gondak dan landing di air. Nah, kalau yang punya skala lainnya siapa di belakangnya. Bahkan kalau kami analisa nggak ada awan. Yang jelas awal pesawat itu, kebetulan saya sendiri yang tugas dulu di Banjarmasin pagi hari. Pesawat itu menurun di Balikpapan, landing ke Banjarmasin. Itu di Banjarmasin itu 3 kali take off nggak gagal. Udah di runway, nggak bisa terbang, balik lagi ke airport, naikin, nggak bisa terbang, balik lagi. Pas yang ketiga kalinya dia mungkin udah dipaksa atau gimana, dia terbang ke Bandung. Dari Bandung ke Denpasar. Besar. Itu analisis saya, karena saya pas yang di waktu itu. Nyatanya tidak harus dipaksa untuk mengatur itu. Isbal. Bukan, Isbal itu apa ya? Biasanya Isbal ini kayak digital gitu. Apa analog. Tapi intinya dari semua ini sama, cuma beda tampilan aja. Nah, kalau kami ada aplikasi terkait dengan satelit, kita siap bisa bongkar juga di sini. Bongkar dari kalau titik sini kita taruh hampir sama dengan radar. Suhunya berapa, anginnya kemana, terusan kelembabannya berapa gitu. Juga ada. Jadi kita juga ada aplikasi untuk itu. Jadi selain radar cuaca juga satelit ini bisa kami olah juga. Gitu. Cuma kelemahannya di satelit ini cakupannya kan terlalu luas. Kedua jarak pengindaannya juga cukup tinggi gitu. Jadi satelit itu kan ada 2 satelit luar sama lupa lagi 2 jenis gitu. Stasioner dan orbit polar. Nah, Ibu, barangkali teman-teman kami juga mempunyai signatur, yaitu perakiraan cuaca berbasis ini juga ada, bisa diklik. Jadi anginnya kemana, perakiranya seperti apa juga. Terusan ada informasi yang kami sampaikan
di sini teman-teman bisa install di HP masing-masing, bisa menggunakan informasi BMKG, di mana informasi BMKG ini cukup lengkap informasinya. Ada tentang geofisikaan atau iklim. Kalau web bmkg.go.id juga sama seperti ini isinya. Kalau Sidarma ini khusus untuk radar. Tapi kalau informasi BMKG di sana juga ada radar juga. Cuma kadang-kadang kalau di informasi BMKG ini radar cuacanya sedikit lambat, bahkan si gambar polonya tidak terlalu terlihat lambat. Nah, harus jaringannya harus kuat. Barangkali ini Ibu, moto kami, teman-teman, moto kami adalah BMKG memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Cepat di sini adalah cepat tanggap, cepat memberikan informasi, cepat responsnya, dan tepat. Tepat itu akurat, tepat itu tepat sasaran, akurat itu dengan harapan kita meningkatkan akurasinya. Luas ini, ada luas itu menyampaikannya secara luas, dan saya harap teman-teman di sini sebagai agen kami, agen dari pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat, tetangga, saudara, sehingga masyarakat yang paling luas itu bisa memahami, bisa mengetahui apa yang disampaikan oleh BMKG. Bahkan kami mempunyai tekad bagaimana caranya masyarakat untuk memahami cuaca, sadar akan cuaca. Kami juga bekerjasama ataupun memohon meminjam tangan dari Babinsa dan dari Kantipas. Mereka lah yang dekat dengan masyarakat. Mereka lah yang langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat setiap saat. Dan dengan tangan-tangan Babinsa dan Babinsa itulah kami titip pesan untuk menyampaikan informasi cuaca kepada masyarakat. Yang mudah dipahami ini adalah meminimalisir atau mengurangi bahasa-bahasa dewa itu yang hanya diketahui oleh BMKG dan para teman-teman seperti yang ada di sini. Jadi La Nina, mungkin masyarakat luar nggak tahu La Nina ya, atau kembali El Nino ataupun Polsur, kan nggak tahu. Mungkin bahasa-bahasa bahasa dewa mungkin akan tidak ada dalam yang disampaikan di masyarakat. Ini hanya bahasa mungkin pas pada hujan, kan mungkin masyarakat di daerah atau di masih siap menangkap gitu. Nah, kami informasi kami disampaikan melalui berbagai macam media, ada Twitter, Facebook, Instagram yang cukup populer sekarang. Silakan Bapak Ibu, teman-teman untuk bergabung dengan kami untuk mendapatkan informasi cuaca yang kami sampaikan. Dan kantor kami adalah di Jalan Penuja. Di Penuja, Jalan Raya Mandalika, Penuja Mandalika. Bahkan di sirkuit juga kami mempunyai memasang 2 alat AWS di tikungan 10 dan di tunnel. Terus kami juga masang display cuaca di pedok di ruangan Dorna, sehingga Dorna bisa memanfaatkan layanan kami. Barangkali itu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.